Sob, tak ada pakem yang jelas untuk bisa lolos dalam wawancara kerja karena setiap kantor memiliki standar yang berbeda-beda. Tapi, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kamu jadikan acuan saat interview kerja. Misalnya, dengan menghindari beberapa hal yang seharusnya tidak kamu katakan selama interview. Pertama, saya benci perusahaan lama saya. Hal yang terlarang kamu katakan saat interview, jangan pernah menjelek-jelekan kantor lama. Lebih baik, tunjukkan motivasi kerja di calon kantor baru. Jangan pernah merendahkan perusahaan atau orang-orang di kantor lamamu saat menjalani interview kerja di calon kantor baru. Bukan berarti kamu harus berbohong bila memang tak suka. Lebih baik, kamu tunjukkan tingginya minatmu bekerja di calon kantor baru tersebut. Yang kedua, saya bisa melakukan segalanya. Jangan hanya fokus ingin memuaskan rekruter tanpa melihat kemampuan kamu dalam bekerja. Mungkin kamu pernah berpikir untuk berusaha melakukan segala hal di calon kantor baru demi memuaskan bos? Katakan kepada pewawancara bahwa di satu sisi, kamu dapat melakukan pekerjaan sesuai bidangmu. Di sisi lain, kamu juga memiliki hasrat untuk belajar hal baru yang dapat mendukung pekerjaanmu. Ketiga, saya memiliki motivasi tinggi, dapat belajar dengan cepat dan berjiwa kepemimpinan. Hindari beberapa kalimat yang cenderung klise. Kalimat tersebut tentu bukan kalimat pertama yang diterima oleh pewawancara dari calon karyawan. Sebaiknya sob, jika kamu ingin menggunakan kalimat ini saat interview, berikan contoh yang jelas. Contohnya, kontribusi dalam tim dan dampak yang kamu ciptakan. Yang keempat, saya tak tahu bagaimana melakukannya. Perhatikan cara kamu menjawab pertanyaan interview agar tidak mengiring opini ke arah yang salah. Sebaiknya, bila merasa tak bisa mengerjakan suatu hal, ungkapkan dengan cara lain yang lebih diplomatis. Kamu dapat mengatakan belum berpengalaman, tapi tertarik dengan tantangan baru. Karena itu, kamu akan mencoba untuk mengerjakannya. Kamu bisa juga memberi contoh bahwa kamu pernah melakukan hal lain yang serupa dengan hal yang diminta. Jawaban tersebut akan memberi kesan bahwa kamu bukan orang yang mudah menyerah sebelum berperang. Kelima, apa yang perusahaan ini kerjakan? Jangan perlihatkan kamu kandidat yang asal melamar pekerjaan. Menyampaikan hal di atas merupakan gol bunuh diri bagimu. Sebab, pertanyaan tersebut menunjukkan kamu tak melakukan riset yang dalam sebelum melakukan wawancara kerja. Yang keenam, saya ingin gaji sebesar. Jangan pernah membicarakan gaji dan tunjangan lain yang mungkin kamu terima sebelum ditanya oleh pewawancara, meski pada akhirnya kamu tetap akan membicarakan hal itu. Pertanyaan tentang gaji yang terlalu awal akan membuatmu terkesan money oriented. Lebih baik, kamu bermain aman. Berikan kesan kamu bahwa fleksibel soal gaji. Biasanya, perusahaan akan memberitahumu perihal nilai gaji yang kamu dapat di akhir interview. Pada saat itu, kamu dapat melakukan riset kecil dengan menghitung pengeluaranmu per bulan, gaji rata-rata di bidang tersebut, dan pengalaman kerjamu di bidang tersebut. Setelah itu, lakukan negosiasi dengan baik untuk mencapai kesepakatan dengan calon kantor barumu. Ketujuh, saya tidak punya kekurangan. Kamu boleh percaya diri, namun jangan sampai terkesan arogan. Saat ditanya mengenai kelebihan dan kekurangan, ada baiknya kamu tidak perlu menutupi kekuranganmu dengan mengatakan bahwa kamu tidak punya kekurangan. Pasalnya, pertanyaan ini bukan sekadar agar pewawancara mengetahui kelebihan dan kekuranganmu, tapi juga untuk melihat seberapa kamu mengenal dirimu serta mengakui kekuranganmu. Mengatakan bahwa kamu tidak memiliki kekurangan hanya akan membuatmu terkesan sombong. Jadi, katakan saja apa kekuranganmu dan katakan juga bahwa kamu sedang berusaha untuk membuat dirimu menjadi lebih baik lagi. Sobatku yang baik, semoga tips ini bisa menjadi acuan agar sobat lebih berhati-hati dalam menghadapi proses interview kerja. Saat hendak menghadiri interview kerja, ada baiknya kamu tidak hanya mempersiapkan pakaian dan CV. Cobalah untuk mengingat beberapa hal yang sebaiknya kamu hindari saat interview agar prosesmu dapat berjalan dengan lancar.
Bagi sobat yang belum berlangganan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi belnya agar mudah mendapatkan notifikasi video baru yang kami sediakan buatmu. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.